Segera live. Alright. Selamat malam, selamat bergabung kembali di live streamingnya Blog Tips. Seperti biasa, di depan ada penampakan dari Moz Domain, kolaborasi antara Blog Tips dengan Edge Domain dan Moz Domain. Jadi kalau lu butuh Edge Domain yang bagus, lu bisa langsung ke Moz Domain. Oke, hari ini kita mau ngomongin soal apa ya? Ini ada yang DM karena kebetulan lagi emang musim hujan, di buku juga musim hujan, dan emang di mana-mana orang pada banyak yang kena flu ya. Hati-hati guys, karena flu itu seperti COVID, kayak kita kembali ke tahun 2021 lagi. Jadi jaga kesehatan ya. Karena emang kondisi yang lagi kena flu, kita nggak butuh waktu panjang-panjang. Gue tinggal jawab aja pertanyaan dari seseorang, dia nge-DM gue. Bang, gimana caranya gue bisa masuk ke dalam ChatGPT web search? Dia nggak ngomongin soal AI, Google AI Overview enggak ya, tapi ChatGPT web search yang di kayak gini nih. Kalau di bagian sini X anything kan di sini ada nih web search. Nah di sini sebenarnya kalau menurut gue ya, kalau AI itu yang paling banyak volumenya itu sebenarnya bukan ChatGPT. ChatGPT itu sekarang tuh lebih banyak dipakai untuk tools ya. Dia nggak ngedatengin nggak ngedatengin traffic yang signifikan banget tuh enggak. Yang paling ya sebenarnya Google tuh kayak dikena provok kayak gitu sih, gimana sih, kayak yang merasa terancam. Tapi sebenarnya ChatGPT itu kalau lu lihat di web search-nya itu dia nggak terlalu banyak ngasilin traffic buat lu. Kalau lu lihat sekarang di Arif itu kan ada menu-menunya kan, menu buat penampakan dari AI kan, itu kebanyakan datangnya dari malah AI-nya, AI overview-nya. Jadi Google tuh sebenarnya dibikin rusak sama ChatGPT. ChatGPT tuh kalau ngasilin gue tuh dari 50.000 traffic ya, ChatGPT tuh cuma ngasih gue sebiji. Nah, jadi kalau lu pengen masuk ke sini, karena yang gini, sebenarnya ini gue bilang dia nggak terlalu serius loh untuk ngurusin soal website-nya. Nanti kita lihat baik-baik ya. Itu gue untuk closing ini dulu. Jadi caranya gampang banget, tinggal ketik aja di sini. Misalnya gue tuh yang lagi ranking artikel gue tuh yang paling ranking 1 dan punya volume gede itu kan ini Sarwana nih, Sarwana Sri Kandi kan. Coba aja kita cek terlalu kecil nggak sih dulu. Gue gedein ya, 90, 100. Nah, lu bisa lihat di sini nih. Ini datangnya dari Kompas Jateng, BAMS. Ini BAMS ini web pemerintahan ya, .go.id. Ini yang punyanya yang bisa nonton di sini dari viewer kita kok. Dia ngasih gue backlink tuh. Ini dari sini Harian Lampung, BAMS lagi, woman, oke, Harian Lampung, bla 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 bla. Ini kalau nggak salah dia kemarin berantem sama gue sini, gue buah. Makanya dia nggak munculin lagi yang tek. Nah ini dia masih dimunculin Tekno. Oke, woman, Tekno. Di antara semua yang ada muncul di sini, yang benar-benar tuh nggak relevan banget atau emang benar-benar jauh banget daripada gue itu adalah Tekno. Tekno itu masih bisa digeser. Kok dia bisa ada di sini? Nah ini akan menjawab kenapa kok kualitasnya dari ChatGPT itu jelek banget ya daripada Perplexity maupun datangnya dari AI Overview. Nanti ada penjelasannya. Kayak ini yang dibilangin penampakan web search. ChatGPT web search. Tapi dia sekarang lagi ngebuat yang baru untuk ChatGPT gue lupa, tapi itu sekarang baru bisa dipakai untuk di MacBook. Ada dia juga sama kayak gini, web search, asisten segala macam. Tapi dia emang tidak fokus di sini, tidak fokus di search engine. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau lu lihat di sini Tekno ini kan agak-agak ngaco nih sebenarnya. Mana Tekno teh? Nah, ini.
Kita lihat ya. Ini dia kok bisa ngelewatin gue. Lu bisa lihat nih. Ternyata setelah gue tanya-tanya, setelah gue interogasi, ini ChatGPT dia hanya menggunakan 2 website, 2 tools, dan tools yang digunakan itu tools gratisan. Apa itu? This is Hipstart dan ini Sales Site Checkup. Jadi ChatGPT itu menganalisis website kita dari sini, dari kedua tools ini. Yang pertama yang ini. Nah, nih lo lihat ya, ini model-model penampakan kayak gini tuh kayak dulu tuh, kalau lu masih ingat Alexa, Nah ini pengganti Alexa nih. Oke, lu bisa lihat, gue tuh dibilangin traffic gue cuma sekitar 500-an. Mana nih? Kita baca ya. Makanya gue tuh nggak masuk di sini nih. Indra kayak WR kelihatan kecil nggak sih? Kecil banget ya lu ya. 120 lah. Indra.aware gini receive approxi 467 visitor dan 100 page impression per day. Padahal kalau gue lihat di versi RF-nya, gue tuh 150 men, 50.000. Coba ya kita cek ya. Di sini nggak kelihatan ya, gue pindahin dulu nih, gue pindahin dulu. Kemana ini mas domain overview Indra? Nah, bisa lihat. 55.000 guys, traffic gue. Cuma karena berhubung ChatGPT ini menggunakan si anak kampret Hipstart ngomong gue cuma 400-an. Jadi ini nggak valid. Tuh bisa lu lihat ya. Bahkan DR gue itu di sini 86, tapi kalau lu cek di Moz sekarang jadi 21. Nggak masuk dia. Kalau lu bisa lihat ChatGPT gue cuma dapat 1 kan. Overview segala macam juga nggak dapat tuh segala macam. Ada gini nih. Oke, kita pindah lagi. Bisa lu lihat ya. Hey, kok mas domainnya mati? Sekarang kita pindah ke mana nih? Mas domain kok gua nggak muncul? Muncul nggak guys? Mana tadi tuh? Sarwana Sri Kandi enggak. Balikin ke sini. Kok gelap? Sabar ya. Kok ke situ? Ini dong. Nah, ini kita balik lagi ke sini. Oke, karena berdasarkan dari heat stat seperti ini, makanya gue nggak muncul di situ. Bukan itu aja. Yang paling penting itu kalau lu pengen muncul di ChatGPT yang paling pertama ya, lu cek di sini deh. Gue buka dulu punya gue di Sarwana Sri Kandi ya. Coba di sini kita cari Sarwana Sri Kandi dulu. Kalau suara gue terlalu kecil ngomong ya. Ini salah satu yang penyakit gue nggak suka dari ChatGPT ini. Nih, lu harus ngecek ya, harus ngecek artikel lu di Bing. Ini sebenarnya sumber biang keroknya itu di sini paling utama nih. Ternyata artikel gue meskipun gue itu ranking 1 di Google, kalau di Bing tuh tidak ke indeks. Tuh, itu penyebab kenapa gue nggak muncul juga di sini. Karena emang gue nggak ada di Bing. Jadi kalau lu mau muncul di sini, pastikan lu di indeks juga di Bing. Nah Bing ini, kalau lu nggak update artikel lu, nasibnya kayak gue gitu. Lenyap. Salah satu penyakitnya kenapa Bing itu nggak terlalu laku, karena dia tiap bulan tuh seperti ini ya, seperti ngeriset ya, untuk web-web yang emang tidak ada update tuh langsung diindeks sama dia untuk menghemat biaya server kan. Nah gue nih kalau mau muncul lagi di situ di ChatGPT, gue PR pertama gue harus terindeks di Bing. Oke, kalau udah keindeks di sini, baru lu permainin di sini Hipstat-nya. Kalau lu mau ngomongin soal traffic di Hipstat, tuh caranya paling gampang ya. Ini dulu gue juga lakuin di Alexa.
Sekarang kalau lu mau lakukan di Hypestat ini, tinggal lu kasih traffic dari bot. Kalau lu kasih traffic dari bot, tinggi dia. Trafficnya tinggi. Trust me, man. Udah gue coba. Udah. Ada website di sini gue udah coba. Kemarin gue kasih ini. Gue kasih traffic bot. Di sini gue cek, hasilnya wow gede banget. Padahal gue ngecek di situnya. Aslinya gue tuh bukan traffic asli organik, tapi datangnya dari Awesome Bot. Gue nggak bisa nunjukin lu di sini karena itu dipakai untuk VPN orang. Tapi gue udah terlalu percaya lah kalau gue bilang itu gue udah hasil ngetes pakai bot traffic, langsung di sini trafficnya jumlahnya gede. Trust me, karena itu dulu juga gue lakuin di Alexa. Makanya dulu tuh kalau lu lihat rankingnya Indra K itu kenceng banget di Alexa dulu sekitar tahun 2000 itu karena gue pakein dia bot. Ranking gue dulu tuh Indra kayak ini di Alexa itu 3000-an 2000-an tuh men. Itu hasilnya datangnya dari mana? Ya dari sini. Gue kasih dia traffic. Oke. Bekerjaan ini nanti. Oke. Nah, alat ini dipakai sama ChatGPT untuk menilai website lu. Oke. Nih. Gue udah nanya nih, kenapa gue nggak dipilih kok Tekno yang dipilih kan? Dia jawab nih. Sebaliknya dari tampaknya adalah situs yang lebih kecil. Kelihatan gak sih sama lu? Ini kan si anak kampret, bener-bener kampret banget. Ini gue gak suka banget. Sebaliknya kan gue nanya nih, kenapa yang dimunculin Tekno bukan indrake.eu.org? Dia jawab nih, kok suaranya ini ya? Dia jawabnya gini, Indrake.eu.org itu tampaknya adalah situs yang lebih kecil dengan traffic terbatas dan tidak ada indikasi kuat bahwa ia adalah publikasi resmi atau jurnal akademik terpereview. Misalnya analisis SEO menunjukkan skor 74. Astagfirullah. Ini si anak kampret ini ditunjukin datangnya dari sini nih. Udah gue naikin tuh jadi 7 sekarang. Oke? Nah ini yang dibukakan oleh SEO Site Check Up. Juga statistik traffic menyebutkan bahwa situs tersebut memiliki peringkat global sekitar 1,8. Nah ini nih, peringkat global ini persis banget dengan Alexa tempo hari zaman dulu. Mungkin ada di teman-teman di sini udah pernah ngerasain ranking di Alexa kan. Nah ranking yang 1,8 juta ini itu datangnya dari nih Hypestat yang gue tunjukin. Jadi kalau lu pengen mau masuk di sana, lu kuasain 2 ini tools saja. Oke. Karena dia nggak mungkin ChatGPT ini mengambil parameter datangnya dari Arif, nggak mungkin. Karena disuruh bayar kan. Dia nggak mau, dia pakai Hypestat ini karena gratisan. Terus yang SEO tools check up itu juga gratisan. Jadi lu harus di sini memperbaiki ini. Nah ini biasanya ini basic banget. Pada saat lu awal-awal belajar ngeblogger pasti lu disuruh ngecek template lu di sini kan. SEO site check up. Karena ini dia sebenarnya ngasih backlink ini. Kalau lu terdaftar di sini tapi dengan cara lu tinggal register, nanti web lu ini dapat backlink nih dari SEO check up. Ini kalau lu baru-baru awal pasti disuruh ngecek di sini nih template lu nih. Gue nih. Lu tinggal yang file-file yang warna merah ini tinggal lu ituin aja. Bikin udah warna hijau. Kalau gue sudah nggak males banget yang ngobrol kayak gini nih. Tapi kalau lo mau serius, nah kayak misalnya kayak gini, image alt text nih pasti lo akan bermasalah karena ini yang pensil. Terutama buat teman-teman yang main di Blogger ya, itu pasti yang pensilnya itu pasti nggak ada namanya, itu dulu pasti diminta untuk kasih nama. Itu ngeselin banget itu. Oke. Bla 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 bla, bisa tinggal lihat di console error test, bla bla bla, page object test, bla 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 bla. Gak penting banget sih. Tapi kalau demi gitu supaya lo bisa ranking di sini, mau nggak mau lo perbaikin ini, dinaikin lah sampai 90 lah. Template-nya banyak banget kan, banyak banget. Template-template yang JavaScript-nya itu dibungkus, atau misalnya lo bisa juga taruh script lo itu di CDN segala macam. Nah itu bisa mempernaik, bisa bikin jadi warna hijau semua di sini nih. Zaman dulu banget, zaman dulu banget. Kayak gitu.
Oke. Berdasarkan dari sini itu gampang banget sebenarnya kalau lu mau muncul di ChatGPT. Nah selain itu apa aja sih? Ini udah gue tulisin aja nih. Pastiin juga penulisnya, adminnya. Kalau gue tuh artikelnya kan gak ada penulisnya ini. Bisa lihat kan gak ada penulisnya kan? Sebenarnya ada, tapi gue hiding. Nah dia nggak mau tuh. Penulisnya siapa ini? Tolong dimunculin. Ini juga penyebab kenapa gue nggak muncul di AI Overview. Dari awal gue sebenarnya udah tahu kan, dari awal juga udah tahu lah emang gue nggak pengen masuk di sono aja gitu kan. Ini penulisnya siapa? Ini nggak ada penulisnya ini. Kenapa? Karena gue hiding. Gue nggak ada penulisnya. Tapi kalau botnya itu tahu ini yang nulisnya ini Indra K. Nggak ada penulisnya. Ini juga akan menyebabkan lu tuh nggak ada di situ, di sini, nggak ada di sini. Oke? Ini lu nggak punya atau lu nggak terkait dengan universitas, lembaga riset, organisasi profesi, itu mah bahasa halusnya ya, alias lu nggak punya backlink, datang dari universitas, dari sekolah atau dari government. Lu harus punya, itu wajib ya, termasuk Wikipedia juga. Jangan lu dengerin orang-orang yang itu ya. Pokoknya lu harus wajib punya backlink government, entah itu dari kolom komentarnya, nggak peduli, lu cari. Bagaimana cara nyarinya? Di sini nih, ya, SEO Footprint. Cari situ, backing gratisan untuk kolom komentar, government, school, university, harus punya. Karena kalau lu nggak punya, authority lu dianggap jelek banget. Kalau dianggap jelek banget, lu nggak bisa masuk ke ChatGPT sini. Itu Tekno bisa masuk karena di situ ada kayak gitunya, gue nggak ada. Selain kita ngomongin soal traffic yang tadi di awal ya, ini yang penting nih, backlink citationnya. Kalau lu nggak ada yang dari university segala macam, udahlah. Oke. Terus buat halaman buat asnya tentang kami, lu siapa, misi pengelola dan kontak, termasuk kontaknya. Nah sekarang itu orang ngasih nomor teleponnya, namanya, alamat, emailnya di kontak segala macam. Nah ini gue nggak ada. Lu kalau lihat punya gue itu mah asli banget. Nggak benar-benar emang kayak web yang nggak jelas gitu lah. Ini buat segala macam kontaknya kan. Lalu sih yang benar ya, kalau lu pengen muncul. Oke. Bla 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 bla. Jika situs Anda adalah personal brand, tampilkan foto nama asli. Nah nama aslinya siapa? Nggak ada. Oke. Itu juga menyebabkan gua nggak ada nih. Nggak muncul di situ, meskipun gua udah ranking 1 gitu. Nah itu juga mungkin jadi salah satu penyebab kenapa gue di Bing ini nggak ke indeks nih. Yang di indeks malah cuma ini, web utamanya. Oke, berantakan ini sebenarnya. Capek sih sebenarnya kalau di Bing itu. Memiliki domain yang terlihat lebih kuat, membantu misalnya edu, governance, organisasi reputasi baik, domain pribadi atau domain generik. Bukan otomatis jelek, tapi sistem mungkin memberi bobot lebih rendah. Jadi kalau misalnya kan gue eu.org ini pakainya apa tuh maksudnya bang? Subdomain. eu.org itu subdomain, sama seperti blogspot.com itu subdomain. Jadi lu ya dibilang kayak gitu tuh, sistem tidak mungkin memberi bobot yang lebih ya kita dibaca lebih rendah sistemnya karena kita pakai domain subdomain, bukan domain TLD dan segala macam yang wow banget kayak gitu. Makanya kalah. Tekno itu kan dia pakai .com, dia TLD. Kalau kita pakai EUR gratisan guys, ya nggak apa-apa lah. Yang penting di Google kan kita diakuin. Terus akurasi dan verifikasi informasi. Setiap artikel konten sebaiknya menyatakan sumber. Nah untuk sekarang tuh harus pakai sumber, referensi. Buat teman-teman yang pakai SEO writing, enak banget kan. Bikin artikel di sana udah uniknya udah gede, dia langsung dapat sumbernya. Sumbernya nanti tinggal lu kasih nofollow. Nah ini sumber. Kenapa gue nggak pakai? Karena males banget ya. Kan gue pakai Blogspot. Kalau gue pakai WordPress enak tuh. Langsung tinggal di setting aja nofollow semua untuk external link. Di rank mate-nya kan bisa kita setting kayak gitu. Enteng kan? Jadi setiap kali gue pakai misalnya SEO writing, masukin data-data gitu, gue nggak perlu tuh ngediainnya satu persatu. Aduh capek banget kalau di Blogspot tuh. Jadi buat teman-teman yang masih nge-backlink, masih buat blog dengan Blogspot, semangat ya. Kalau gue udah gak semangat om. Males nyapein, mending pakai WordPress. Nah update
pastikan konten telah diperiksa, approved, bebas dari banyak kesalahan. Nah ini penyakit juga nih, typo. Kalau artikel lu banyak typo, lu nggak akan masuk di sini om. Nggak masuk di sini. Jadi perhatikan ya penggunaan bahasanya itu. Oke, terus update secara berkala, cantumkan. Nah, kalau lu ngupdate ini juga salah satu yang kenapa gue males ngelakuinnya, karena kalau kita ngupdate konten ini kan harus ada tanggalnya, kapan terakhir diupdate. Yang punya menu kayak gitu tuh WordPress. Setiap kali kalau kita ngupdate konten tuh secara otomatis update ada tanggalnya, terbaca sama Google. Kalau di Blogspot lo ketik aja sini secara auto di sini nih, ketik secara manual gitu, update terbaru. Dan apalagi kita pakai subdomain ini nggak ke indeks kan, peta situsnya nggak ke indeks di peta situsnya di Google Webmaster. Ya berarti kita harus pakai TLD bang. Pastikan informasi yang disajikan terverifikasi atau sesuai dengan sumber lain kredibel, dengan jangan hanya klaim tanpa bukti. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya ini ngeluarin duit lagi nih. Kan gue misalnya ngasih data kan di sini di artikel gue ini. Data gue itu apa? Coba kita lihat di bagian ini. Ini harga kan datanya kan. Nah, data yang gue tulis di sini ini harus sama seperti di website yang lain. Misalnya harganya ini sama seperti yang ada di Traveloka. Kan ini biasanya kalau kayak gini atau di Airbnb, penginapan gini biasanya mereka ada di sana. Data mereka sama kita itu harus sama. Harus terverifikasi. Kalau soal itu sih sama. Karena data dari Sri Kandi ini, penginapan ini gue ngambil data dari mereka. Gue scrap kan data mereka masuk ke sini. Nah, pastikan mungkin per 6 bulan sekali lu cek data ini harus sama. Harus lu samakan sama yang misalnya di tiket.com atau di Traveloka atau di Airbnb, disamakan. Ini cuma bukan hanya berlaku di ChatGPT ya, nanti juga berlaku untuk di AI Overview. Tapi beruntungnya ini masih belum masuk ke AI Overview kan. Belum. Kalau masih belum masih aman. Tapi kalau udah masuk, ini lu harus mulai ngecek lagi harga nih. Terutama yang nyapein tuh kalau misalnya akhir tahun lagi liburan kayak gini nih, harga kan naik turun, promosi segala macam. Ini pasti harganya udah beda, datanya nggak update. Oke. Objektivitas dan transparansi, jelaskan tujuan situs Anda, bla bla, itu di bagian ini, di bagian About Us. Nah, di bagian ini nih, kenapa ini selalu digunakan sama ChatGPT, baik Perplexity, ChatGPT maupun AI Overview termasuk juga Gemini. Ini adalah komponen dari yang dibilang Google EAT guys. Oke, ini Google EAT harus lu kerjakan, harus punya. Kalau lu EAT-nya nggak lengkap, ya nggak usah bercita-cita masuk ke sini. Ini buat teman-teman yang pada masih ngubar-ngubar ini ya, ngubar-ngubar main masuk di AI Overview atau di terutama di ChatGPT tadi tuh temen tuh nggak tahu siapa namanya yang nge-DM gue. Kayaknya mungkin disuruh kerjaan ya. Dia kayaknya CEO sih. Kalau gue lihat terakhir dia sebagai CEO spesialis. Keren ya. Bahkan seorang CEO spesialis pun masih tetap belajar. Ya keren. Semangat belajarnya mantap. Kalau gue bilang kayak gitu ya, perhatikan di bagian elemen-elemen Google EAT-nya tuh harus perfect. Supaya dapatin objektivitas bla 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 bla. Jika ada iklan atau konten, kalau misalnya lo ada misalnya konten-konten iklan, endorsean atau segala macam, itu pakein rel sponsor ya. Karena kalau lo itu untuk emang promo nggak masuk di sini lo. Kalau lo terindikasi seperti komersil, lo kayak seperti ngepromoin, nah lo akan masuk di sini nih. Termasuk juga affiliate kayaknya sih. Kayaknya itu hanya berlaku di sini ya, di ChatGPT ya. Kalau misalnya di Google AI Overview kayaknya sih boleh-boleh aja. Tapi nanti kita cek lagi ya. Ini yang sekarang kita baru cek ini kan yang ini ChatGPT sesuai permintaan si Om itu, Om SEO spesialis. Tapi nanti yang lain-lain kita coba cek aja lagi.
Ya, karena dibilang hindarin bias yang terlalu jelas atau layout yang sengaja menyesatkan pembaca ini mengurangi kepercayaan. Oke, maksudnya clickbait. Terus relevansinya bila topik yang Anda tulis berubah dengan cepat, misalnya teknologi. Ini seperti tadi gue sebutin itu soalnya update konten, selalu update konten. Gue nggak ngomongin buat yang teman-teman blogspot ya, karena kalau misalnya kita harus ngupdate, kita harus tanggal harus munculin kan belum, susah banget om. Ini buat yang WordPress aja. Kalau lo masih blogspot udahlah, nggak usah muncul-muncul di tempat kayak gitu, santai-santai aja. Makanya kita mainin di keyword-keyword yang masih jauh dari jangkauan AI. Kemarin ya berarti kita main di konten-konten, mungkin konten navigasi, konten commerce, konten transaksional ya. Termasuk juga konten di bagian pariwisata atau travel juga masih banyak tuh, masih belum dijamah. Lu masih bisa di situ tuh. Ya karena gue kasihan aja tuh kalau lu harus gue suruh pindahin aja hostingnya gitu ke WordPress. Iya. Yeah. Karena di blogspot gue aja di bagian HTML-nya nggak apa, di bagian skema markupnya tuh nggak kedetek tuh. Tapi kalau gue yang WordPress gue kedetek, malah muncul di overview. Ya sudahlah. Pastikan konten relevan dengan topik yang dibahas, jangan terlalu umum atau kopas, maksudnya uniknya ya. Ya kalau soal itu malah lu udah pada hatam lah ya. Tautkan ke sumber eksternal yang kredibel bila Anda mengutip fakta angka. Oke, usahakan mendapatkan backlink dari situs lain yang cukup kredibel. Iya, seperti itu. Institusi, media, organisasi profesional. Seperti yang gue bilang ya tadi di awal, universitas, sekolah, kampus, government, Wikipedia, portal berita kan gak mungkin yang mahal ya. Minimal dari 3 ini yang gratisan harus punya. Kalau lu pengen masuk ke situ, bukan cuma di ChatGPT, termasuk di itu AI Overview. Jadi sebenarnya yang sebenarnya lagi panen tuh sekarang para penjual backlink sebenarnya. Tapi mungkin mereka ketahan sama teman-teman itu yang udah mulai pada frustasi ngeblok. Padahal kalau blognya itu didandanin dengan backlink yang government dan segala macam, mereka tetap nguasain loh. Lu tuh bisa nguasain itu, nguasain overview. Kalau lu masuk di sana, lu dapat klik, lu dapat trafficnya. Ya kecuali ChatGPT ya, ChatGPT emang traffic emang nggak ada sama sekali. Gua aja cuma dapat 1. Tapi kalau lu di overview dapat yang gede. Nah kalau lu mau ngakalinnya, berarti lu bermain di sini. Kenapa? Karena pemain-pemain gede ini, blogger-blogger gede ini, mereka kayak mau menghindarin backlink karena mereka belajar di tempat yang you know lah ya. Gitu ya, you know who gitu kan. Mereka ngajarin, backlink sekarang udah tidak berguna. Nah itu omongannya tuh. Padahal itu salah banget itu. Oke. Jadi tetap semangat tuh ya. Berarti gue masih tetap bisa punya traffic dan klik punya kalau emang backlink udah bagus. Terutama di government, school, university, Wikipedia kalau bisa. Portal berita apa lagi? Perfect. Abis itu hostingnya pakai WordPress yang bagus, skema markupnya jalan, kontennya oke, original, segala macam. Terus punya sumber, bla 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 di artikelnya, outbound link maksudnya, bla bla bla. Lu harusnya nguasain, perfect banget, men. Nah, yang berikutnya juga yang menggunakan paling penting juga internal link. Sekarang itu kalau nggak ada internal link, lu pasti mau nanya kan, kenapa tadi kalau lu lihat di aref gue tuh apa itu organic keyword gue 95 versi aref ya, itu kenapa? Internal link. Banyak banget artikel-artikel yang gue bikin itu menggunakan banyak yang gue lupa pasangin internal linknya. Nah sekarang kan seperti kemarin berapa bulan lalu kan gue ngomong, kalau di Google sendiri dia ada 100 berapa hari tuh, 130 hari. Kalau kita nggak ada internal link segala macam langsung dia indeks kan. Nah itu berlaku tuh, gue kena itu sebenarnya banyak banget konten gue tuh kena di crawling saat ini tapi tidak diindeks karena gara-gara internal link. Ya maklum lah ya, lagi flu, lagi sibuk ngajar ya. Nanti gue benerin itu. Oke, terus desain dan pengalaman pengguna ya, ini UX. Kenapa ini masuk sini? Karena ini nih
ini ya, warna hijau ya. Kalau lu nggak mau di sini SEO check up, cek juga di bagian GTmetrix ya. GTmetrix sebenarnya kan bisa diakalin tuh di bagian ininya tuh, di bagian apa, JavaScriptnya tuh bisa di tinggal di parse aja. Kalau di parse sama GTmetrix dibacanya lancar aja tuh, jadi hijau semua tuh. Itu dulu kan banyak banget tuh bocah-bocah tuh bikin kursus atau bikin jasa gitu kan, jasa menghijaukan kan. Kerjanya cuma gitu, ke parsing doang JavaScriptnya. Nah, ini udah pastikan hijau, perfect lah ya. Ini buat desain dan pengalaman UX. Kalau pengalaman user kayak gini lo tuh nggak jauh-jauh lah daripada speed loading. Nah, kalau lihat template sekarang tuh speed loading udah pada mantap semua. Nah, sama satu lagi sebenarnya ini problem gue yang sekarang, gue lagi males banget ngurusinnya. Antara gue mau ngelakuin atau enggak, mana ya. Di sini ada kebaca sama dia di sini nih. Ngasih oncom satu inilah. Keselin. Nggak boleh pakai Cloudflare. Kalau lu pakai Cloudflare nggak dimunculin di situ. Kan gue udah pernah bilang ya, Cloudflare tuh lagi kayak bermusuhan sama ini, sama AI kan. Karena kita bisa ngeblok ChatGPT, bisa segala macam. Jadi kalau lu sekarang pakai blog lu tuh pakai Cloudflare, gue ini pakai Cloudflare kan, mana sih di sini teh muncul tadi teh, gue nggak akan dimunculin di situ. Jadi kalau gue mau pengen muncul sana, gue harus lepasin ini Cloudflare, dan Cloudflare gue ini ke-detect sama dia, ada di sini nih. Di sebelah mana ya? Kemarin gue lihat ada kok. Sabar lu cari, pokoknya di sini ini ada deh, pokoknya dia baca hostingan gue, dia bisa lihat gue ada pakai Cloudflare kok. Oke, nah itu harus lo lepas ya kalau lo pengen muncul. Ada di bawah banget kayaknya itu sih. Gue pakai Cloudflare, muncul, kebaca. Mana dia? Gue lupa lagi di mana gue liatnya. Di sini atau di SEO Tools itu ya. Coba sabar. Valid from bla 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 bla, top header bla 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 bla. Ini dia nih. Oke, name servernya nih. Jadi kalau gue pengen muncul di ChatGPT, ganti aja tuh, balikin tuh Hostry. Ya kalau pakai EORG itu kan rata-rata kan pakainya Hostry kan. Kita munculin lagi tuh name server Hostry-nya di sini. Oncom lah, nggak usah lah, biarin aja lah. Oke. Terus domain infrastruktur teknis, gunakan domain relevan dan stabil, hindari domain yang terlihat fake. Ya, domain gue itu mungkin dianggap fake ya, karena gratisan, maklum, eo.org itu kan subdomain, bla bla bla, pakai TTPS, bla bla bla. Transparansi identitas dan keamanan, halaman privasi polisi, terms of use, dapat meningkatkan kepercayaan, itu masuk ke dalam Google EAT. Nah, yang terakhirnya, logo organisasi. Kan kalau kita main gini kan, kalau di bagian skema markup kita kan rata-rata pilihnya organisasi kan, logonya. Oke. Lu punya logo nggak? Nggak. Ini logo tuh di sini nih. Oke, ini gua nggak ada logo, tapi kan di atasnya itu favicon namanya. Gue jitak lu belajar basic nggak sih? Favicon sama logo bedain, nggak sama ya. Gue nggak ada logonya, makanya nggak berharap sih ada di situ. License juga bisa tanda verifikasi jika ada, itu juga membantu. Sebenarnya kayak gitu, sesimpel itu sih. Om siapa itu yang nge-DM gue itu, yang minta solusi untuk bisa masuk ke web ChatGPT web search. Tapi gue nganjurin sama lu, nggak usah lu Uber ini, nggak ada traffic di situ. Orang jarang, orang menggunakan ChatGPT itu bukan buat pengen muncul di sini, cuma buat bikin artikel, cuma misalnya bikin copywriting, bikin artikel, terutama copywriting untuk para penjual tuh. Terus kalau anak sekolah nanya-nanya rumus, suruh ngerjain rumus, jadi nggak ada.
Kok tapi kan Google yang aja, Google yang panik, Google aja bodoh emang. Dikerjain aja sama ChatGPT. Iya, oke. Tapi kalau emang lu disuruh sama kantor lu, ya seperti yang gue bilang, lu bisa kerjain itu kok. Si blog yang jelek kayak gini aja bisa masuk, lu lihat aja tuh. Sejelek-jelek kayak gini nih. Ini staffing ini. Staffing kayak gitu aja bisa masuk kan. Oke, nah kuasain ini. Hide statnya kuasain. Melalui traffic. Ini juga. Siapkan aja. Dua ini aja lu kuasain nih. Lu katain perfect di sini, lu rankingnya bagus. Lu udah bisa ada di sini, Om. Oke. Cukup ya. Kalau ada silakan teman-teman mau bertanya, silakan bertanya. Kalau nggak ada kita istirahat karena kita flu-nya juga nggak enak, kita tidur. Jadi sebelum itu gue jawab dulu pertanyaan teman-teman. Thank you banget udah hadir. Ya emang sekarang kondisinya YouTube itu emang lagi sepi banget penontonnya. Kenapa? Karena emang dari YouTube-nya sendiri sih. Kalau gue udah lihat punya yang online itu pada rontok semua. Ya termasuk gue juga. Oke. Ya namanya Atlas. Ya Atlas. Kalau lu punya MacBook, nah ChatGPT Atlas. Itu sama seperti kelakuan ini nih. Kalau di Google tuh Google Assistant. Persis sama aja kayak gitu, berdua tuh. Oke, browser baru Hype. Kalau nanti kita lihat aja di pada saat untuk Windows. Sekarang kan masih buat itu, masih buat Hype MacBook. Sama Om, semua situs bloggerku juga nggak masuk di AI Overview. Jangan-jangan memang CMS blogger. Iya, kalau CMS kan gue dibilang blogger tuh kita bermasalah di bagian ini, terutama di bagian skema markupnya itu nggak kedetek. Mungkin ada dulu kedetek, mungkin ini ya. Menurut gue ya, si buat Google-nya itu ngebug. Google Webmaster itu paling sering ngebug. Sering error. Mungkin nanti sampai diperbaikin. Nah, kapan diperbaikannya itu tuh random banget. Kadang mungkin bulan depan diperbaikin. Nah, kalau enggak mungkin tahun depan. Yang sabar ya teman-teman yang pakai Blogspot, tetap semangat. Mau tanya apa penyebab domain umur 6 tahun tidak terindeks di Google? Dicek dari tindakan manual dan keamanan di GSC semua centang hijau. Coba tonton video gue yang soal age domain ya Om. Kan kemarin gue ngebagiin itu kan ya, ngebagiin checklist kan. Penyebabnya itu ada di situ gue bahas tuh. Penyebab kenapa artikel lu tuh nggak keindeks. Ada itu. Apa penyebabnya? Itu mahal itu Om. Saya CMS blogger masuk kok di ChatGPT 44 page dan Copilot 70 page. Wah keren Om, cerita warga 62. Nah itu pelajarin sama Om cerita tuh, share dong pengalamannya di sini. Iya saya juga masuk kalau di AI Overview. Keren. Oke, nggak ada pertanyaan? Cukup? Kalau gitu kita cukupin live streaming kita sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out. Akhirin. Oke.